application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pak Mahfud dan hubungannya dengan hak angket, yang mana sepertinya ini dugaan ya, saya nggak nuduh loh, ini dugaan saya, sepertinya dia kesel dan dendam gitu ya sama Pak Jokowi ya. Ini dugaan loh ya, saya nggak nuduh loh ya. Ntar kita lihatlah video-videonya ini ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya supaya Anda ngerti yang saya maksud apa gitu. Oke? Kita lihat dulu ini berita ya. Ini baru nih hari Senin ya. Ganjar Mahfud keok di kandang sendiri, Jawa Tengah lah ya. Cuma menang di 2 wilayah Jawa Tengah. Solo kalah, Jogja kalah, wah kalah semua. Bahkan yang lucu di TPS tempatnya Butet itu ya, yang ngata-ngatain Pak Jokowi asu lah, wedus tuh kambing gitu ya. Yang mau dituntut tapi Pak Jokowi bilang nggak usah dituntut katanya ya. Padahal di TPS-nya itu Ganjar sudah menang. Weh, pada teriak, curang, minta diulang. Dia pikir dengan diulang, suara yang dukung Ganjar tambah banyak. Tambah merosot, jadi kalah. Makanya mau diulang nih pemilu seluruh Indonesia. Tambah jeblok nih. Oke. Nah, kita masuk nih. Ini berita baru juga. Pada hari Minggu, ini CNBC menurunkan berita ini. Pak Mahfud MD bilang soal hak angket tidak bisa ubah hasil pemilu. Jelas ya? Kalau hasil pemilu menetapkan, dan pastilah, kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau sampai keputusan Bawaslu dan MK bilang pemilu diulang, pemenangnya Prabowo Gibran itu dibatalkan, yuk kita ulang. Saya tutup channel saya. Jadi berita ini benar. Pak Mahfud bilang soal hak angket tidak bisa ubah hasil pemilu. Tapi ada sesuatunya. Nah ini dia nih. Memang betul tidak akan bisa. Tetap yang namanya Prabowo Gibran harus dilantik. Nanti 20 Oktober tahun ini juga. Nah 20 Maret nih ya, bulan depan ya tinggal 23 hari lagi lah kira-kira ya. Itu real count sudah akan diumumkan. Kemudian yang berkeberatan melapor ke Bawaslu dan bersidang di MK, monggo. Selamat-lambatnya 5 April. Jadi dari tanggal 20 Maret sampai 5 April ada 15 hari kira-kira ya. Itu MK akan sibuk bersidang. Dan paling lambat tanggal 5 April kalau ada gugatan itu harus sudah selesai. Jadi sesial-sialnya kalau tanggal 20 Maret itu orang masih nggak suka dengan kemenangan Pak Prabowo, monggo gugat ke MK. Tapi selambat-lambatnya tanggal 5 April MK harus berhenti bersidang dan memutuskan. Taruhan sama saya tetap yang menang Prabowo Gibran. Kalau sampai dibilang kalah, saya tutup channel saya. Oke? Nah, geger mengenai hak angket ya. Wah, Ganjar kan udah paling kecil, perolehan suaranya paling cempreng suaranya. Hak angket, waduh menggalang. Astaga, kayak anak kecil main gundu kalah gitu. Balikin gundu gua. Minta hak angket, oke deh. Nah ini dibilang di bisnis, geger hak angket, suara Ganjar Mahfud makin turun. Prabowo Gibran makin berkibar. Ya tadi contohnya, pemungutan ulang ya di TPS Butet yang sebelumnya Ganjar Mahfud sudah menang, malah kalah. Dan di beberapa pemungutan suara ulang, Prabowo Gibran malah naik perolehan suaranya. Ayo, hak angket terus deh ya. Nah, ini dia nih. Suatu ketika
Pak Mahfud pernah diwawancara oleh Karni Ilyas. Panjang lah videonya, saya kasih cuplikannya aja ya. Pak Mahfud bilang di situ ya, dia mengira Pak Jokowi akan tetap bersama Ganjar. Sehingga dia pikir enak nih kalau sama Ganjar langsung jadi nih. Artinya dia berharap keberpihakan Jokowi kan, ke Ganjar kan, otomatis ke dia kan. Pertanyaan saya, kok kalau keberpihakan Pak Jokowi ke Ganjar dan Pak Mahfud tidak dianggap kecurangan? Kenapa kalau keberpihakan itu ke Pak Prabowo Gibran dianggap kecurangan? Kan nggak masuk di otak ya. Baca sekali lagi, dia bilang di awal dia pikir Jokowi akan tetap bersama Ganjar atau mendukung Ganjar. Sehingga dia pikir enak nih kalau sama Ganjar langsung jadi. Dia bilang begitu videonya waktu di interview sama Karni Ilyas. Jadi pertanyaan saya, jadi kalau lu didukung sama Jokowi sah, kalau Prabowo yang didukung oleh Jokowi tidak sah, enak aja lu. Langsung lagi nih, nah mungkin karena dia tahu gitu akhirnya Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran, kesel dia. Jadi sekarang kalau Ganjar ngomong hak angket, walaupun di video-video sebelumnya dia bilang saya nggak ikut-ikut ya, itu urusan parpol. Saya paslon. Tapi komentarnya melenceng lagi sekarang nih. Melenceng menurut saya. Padahal sebelumnya sudah pernah saya tayangkan kan. Pak Mahfud bilang saya nggak ikut-ikut soal hak angket. Itu urusan parpol. Sekarang komen lagi. Komennya melenceng lagi. Ini pagi kedelai, sore tempe. Salah Pak. Kalau pagi kedelai memang sore jadi tempe. Yang benar adalah pagi tempe, sorenya jadi kedelai lagi. Iya benar juga ya. Jadi ini dia contohnya, pagi tempe, sore jadi kedelai lagi. Maksudnya sebelumnya udah benar, sekarang jadi mentah lagi, jadi kedelai lagi. Kenapa? Dia bilang, Mahfud sebut hak angket soal pemilu bisa berujung pemaksulan presiden. Padahal di video-video dulu dia bilang, nggak mudah itu untuk memaksulkan presiden. Enggak gini, presiden itu hanya bisa dimaksulkan kalau korupsi, melanggar undang-undang ini. Sekarang angket pemilu bisa berujung pemaksulan presiden. Jadi hasil pemilunya itu nggak bisa berubah, tapi yang diincar sekarang pemaksulan Jokowi. Wih, hebat ini ya. Keren. Jadi sekarang targetnya adalah pemaksulan Jokowi, bukan lagi merubah hasil pemilu. Astaga. Lanjut. Nah ini dia, nambah lagi nih ucapannya. Mahfud sebut bansos pintu maksud pemaksulan Jokowi melalui hak angket. Jadi pembagian bansos itu bisa saja nanti di hak angket dibilang tuh melanggar undang-undang. Saya mau ketawa lah. Dari mana pembagian bansos melanggar undang-undang? Ya karena ada perubahan anggaran. Kalau pemerintah mau bantu rakyatnya ya, menaikkan anggaran supaya lebih banyak orang menerima bansos, terus lu pikir gara-gara itu orang otomatis pilih 02? Udah pernah saya bahas kan? Bisa saja orang yang menerima bansos malah memilih 01, malah memilih 03. Loh, kenapa? Harus bilang karena dana bansos dinaikkan jadi menguntungkan 02. Dibuktikan dong. Dari mana bilang bansos pintu masuk pemaksulan Jokowi lewat hak angket. Padahal hak angket ujung-ujungnya tidak bisa memutuskan apapun. Sudah pernah saya bahas ya. Misalnya, kalau hak angket itu berjalan, kemudian ditemukan, kan hak angket itu anggota DPR melakukan penyelidikan kan. Tapi penyelidikannya tidak seperti polisi yang bisa menahan, menangkap, mendakwa, tidak bisa. Dia cuma menyelidiki, kalau ditemukan bukti, dia serahkan ke aparat yang berwajib. Nah, aparat berwajib itu melakukan tindakan hukum, misalnya disidang, dipidana, dipenjara. DPR nggak bisa apa-apa. Nah, DPR juga tidak bisa melalui hak angket memaksulkan presiden. Tapi saya ngerti sih maksudnya apa. Nanti dari hak angket ada kesimpulan, misalnya Jokowi melanggar. Wah, nanti ada lagi rapat berikutnya. Sebenarnya bukan di hak angketnya ya. Yang mana sidang untuk pemaksulan. Jadi Jokowi sekarang yang ditarget. Iya, keren banget ini ya. Wih, kita lihat ya. Saya taruhan satu lagi. Kalau Jokowi bisa dimaksulkan, saya tutup juga channel saya. Oke? Kasih tahu Pak Mahfud deh ya. Nah, ini dia nih. Dia mencuit di Twitter. Pak Mahfud bilang, pemaksulan memang perlu waktu lama dan hati-hati.
Diaturnya memang begitu agar tak sembarangan bisa memakzulkan presiden. Tidak bisa buru-buru agar tak sembarangan. Tetapi jika ada akibat hukum pidana dari temuan dan keputusan politik angket, betapapun lambatnya masih bisa terus ditindaklanjuti tanpa terikat periode. Jadi singkatnya begini. Jadi kalau hak angket ada nih ya, kemudian ditemukan ya dalam keputusan politik nih ya, ini keputusan politik bisa saja nggak ada bukti, tapi keputusan politik bilang ada bukti. Tapi sekali lagi, kalau sampai bisa ya saya tutup channel saya. Nah, dengan kata lain, kan sidang hak angket tuh bisa lama ya. MK paling lambat ketok palu 5 April ya, 20 Maret pengumuman quick count yang saya bilang tadi, paling lambat kalau ada yang menggugat, selambat-lambatnya 5 April sudah harus berhenti bersidang dan memutuskan. Itu nggak bisa dirubah. Nah setelah itu kalau mau hak angket juga, monggo. Pak Jokowi kan pada tanggal 20 Oktober akan digantikan oleh Pak Prabowo kan. Di sini menurut Profesor Mahfud, meskipun nanti Jokowi sudah tidak jadi presiden, masih bisa diadili. Itu mah bukan pemaksulan, namanya orangnya sudah lengser ya. Tapi maksudnya istilahnya bukan pemaksulan lagi. Kan memang sudah lengser, digantikan. Mau dihukum gitu. Kayaknya Pak Mahfud, sekali lagi ya, saya menduga ya, bukan menuduh. Gara-gara tahu dia nggak dukung Ganjar, otomatis nggak dukung Mahfud, dan dia nggak menang, malah yang menang Prabowo Gibran, jadi sepertinya niat banget gitu. Malah dari kata-katanya ini menginginkan pemaksulan. Udahlah, udah nggak usah ditutup-tutupi lah. Ya. Nah, di sini juga bilang nih ya, di Pikiran Rakyat, di YouTube-nya, Mahfud MD klaim Jokowi tak akan bisa lari dari sanksi pidana angket. Kayaknya yang diuber Jokowi gitu sama Pak Mahfud. Baru tahu saya ya, Pak Mahfud ya. Oke, yuk kita lihat videonya nih. Kubu Istana semakin panik. Inisiator petisi 100 klaim banyak politikus dukung pemakzulan Jokowi, termasuk 50% kader Gerindra. Waduh, ada musuh dalam selimut? Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata, menunggangi arah tujuan negara. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Sini, inisiator petisi 100 klaim banyak politikus dukung pemakzulan Jokowi, termasuk 50% kader Gerindra. Wow, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, bahkan termasuk 50% kader Gerindra. Wah, di sini perlu diklarifikasi ya di sini oleh TKN dari Prabowo Gibran. Apakah benar demikian? Kalau benar-benar demikian, wow, sungguh terlalu sekali ya. Ini video paling blow on. Bener paling blow on. Ini sekarang dia mencoba mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi nih. Partai Gerindra dengan Jokowi. Seakan-akan pemakzulan itu juga didukung oleh 50% anggota Gerindra. Survei dah katanya, kata Faisal Assegaf tadi gitu ya. Astaga. Ini karangan bebas-bebas banget gitu. Ya. Ya enggak lah. Ya bisa aja seenaknya dia ngomong begitu gitu ya. Nah sekarang kalau dibalikin, sekarang lu sebut 50% mana? Karena kalau enggak lu menyebarkan kabar bohong, fitnah. Kena juga dia Faisal Assegaf, kena undang-undang ITE dia nih. Ya kan? Karena dia menyebarkan kabar di media sosial ya, yang bisa menjurus fitnah kan. Dia harus membuktikan, kan dia bilang 50%, nggak usah suruh Habibur Rahman itu yang survei, dia sendiri yang harus buktikan. Kalau nggak dia bisa terjerat undang-undang ITE. Jadi jelas ya di sini maksudnya dia mau membenturkan Prabowo dan Jokowi. Oke? Malah pakai nama atas nama seluruh rakyat Indonesia sekarang sudah bla bla. Udahlah, mau muntah saya nonton video ini. Nah, kita lihat nih. Si Denny Siregar ya, basernya PDIP dan Ganjar. Dia bilang gini, di luar carut-marut Sirekap, ya sistem di KPU ya maksudnya ya, saya lebih tertarik nonton drama misteri jika nanti Prabowo jadi presiden. Nah ini karangan bebas lagi kan ya, tapi nggak apa-apa kita dengerin dulu nih ya.
Prabowo jelas akan mencoba melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Ya, kalau Koni bilang Prabowo akan diracun sama Jokowi, nah kalau Denny bilang berteori Prabowo akan melepas diri dari pengaruh Jokowi. Tapi bagaimana caranya? Karena kabarnya Jokowi akan perkuat pengaruhnya di parlemen dengan menguasai Golkar dan PKB bersama beberapa partai lainnya. Kayak lu, saudaranya Jokowi aja tahu bahwa Jokowi akan memperkuat pengaruhnya di parlemen dengan menguasai Golkar dan PKB. Lu keponakannya Pak Jokowi, lu saudaranya Jokowi sehingga tahu Pak Jokowi mau menguasai Golkar dan PKB bersama beberapa partai lainnya. Oh iya, Caimin kabarnya juga akan didongkel dari partainya. Dengan kekuatan di parlemen, maka Jokowi bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan Prabowo sekaligus mengamankan Gibran untuk dijadikan next capres 2029. Nah ini kan sekali lagi mau mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Prabowo merasa terancam. Maka sekarang dia mencoba membangun kekuatan bersama SBY. Dan bisa jadi Prabowo mendukung hak angket. Karena hak angket itu tidak tertuju pada dirinya, tapi mengarah kepada Pak Jokowi. Jelas ya, dari narasi-narasi Pak Mahfud tujuannya bukan untuk membatalkan hasil pemilu, tapi untuk memaksulkan Jokowi. Jadi Denny Siregar ngarang bebas lagi nih. Anda masih percaya sama Denny Siregar? Saya sih udah enggak. Udah dari dulu. Ya. Astaga Den, lu ngopi dulu. Aduh, kopi saya mana nih ya? Aduh Denny. Memang ahli ini Denny ngarang bebas. Yuk kita nonton nih video berikutnya. Ini video lucu, tapi kita nonton dulu baru saya nanti komentar. Yuk. Then one is caught. It's the signal the others have been waiting for. Di sini Pak Mahfud posting ya mengenai lebah ya yang katanya bermanfaat untuk ini madu, tapi kalau lebahnya itu macam-macam lah, Anda baca lah ya, maka dia akan dibunuh rame-rame oleh rakyatnya. Kemudian dikomentari sama netizen, maksudnya dia senang juga nih kali ini dia bisa mengajari si Profesor Mahfud ini, dia bilang ya. Ternyata Profesor Mahfud nggak ngerti apa itu lebah, apa itu tawon. Intinya di video itu ya ada tawon ya yang masuk ke sarangnya ini lebah pembuat madu. Karena dia mau nyuri ya dihajar rame-rame sama sang lebah, mati tawonnya. Tapi Pak Mahfud menggunakan ilustrasi cerita ini bahwa seorang pemimpin bisa dihajar bareng-bareng ya mati. Ini kan seperti mau mengeroyok, ya ini dugaan saya loh ya. Pak Mahfud memposting video ini seakan-akan mau kasih cerita. Itu pemimpin ya, bisa loh dikeroyok sampai mati. Ini dugaan loh, bukan nuduh. Tapi ya kuatlah arahnya ke sana. Saya kan bukan anak kemarin sore, ya. Oke deh. Anda masih percaya sama Profesor Mahfud? Saya sih udah enggak. Ya. Nah, ini dia. Video Profesor Mahfud kembali viral mengenai sulitnya proses pemaksulan Presiden Jokowi. Jadi ketika dia masih jadi menteri, Menkominfo dia bilang sulit itu pemaksulan Jokowi ya, karena separuhnya yang ini ada di partai yang mendukung Jokowi. Nggak gampang. Lagian kalau mau memaksulkan itu 2/3 harus hadir begini, nggak mudah gitu ya. Ada prosesnya memang panjang itu ya. Nanti bolak-balik ke MK. Sekarang berteori bahwa kalaupun Jokowi sudah lengser, tetap bisa diuber dengan hasil angket dan pemaksulan. Saya nggak ngerti bener nih sama Profesor Mahfud. Apa dia kesel atau dia dendam nggak didukung sama Jokowi? Anda nilai sendiri. Saya hanya menduga, saya nggak nuduh loh ya. Astaga. Inilah Indonesia Raya. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.